Apa yang terjadi pemirsa? Sebuah kerugian besar. Kartu kuning kedua langsung dikeluarkan Nick Wimber. Laga Persib melawan PSBS Biak dalam lanjutan BRI Liga 1 pada putaran kedua, pekan ke-18 berlangsung menarik. Hal menarik dan jadi sorotannya adalah, Persib menjadi tim pertama Liga 1 yang bermain di Stadion Megah Lukas NMB. Persib yang di laga ini memerlukan kemenangan untuk menjaga asa menjauh dari Persebaya dan Persija di papan atas klasmen menjadi perhatian Bojan Hoda. Iya, kemenangan akan memperlebar jarak dari Persebaya yang saat sebelum laga berjarak 2 poin. Persib di laga sore tadi tidak dalam skuad terbaiknya. Pasalnya, 4 pemain andalan harus absen akibat akumulasi dan cedera, adalah Ciro, Mendoza, Gustavo dan Beckham Putra. Di line up sore tadi Bojan menurunkan rotasi yang berbeda, para pemain yang jarang diturunkan langsung mendapatkan kepercayaan, diantaranya Rian Kurnia dan Kocijan. Di penjaga gawang Bojan percayakan kepada Teja Paku Alam, sementara itu, di centre back ada trio berbeda yakni Irianto, Kakang dan Nick Kuipers. Di lini tengah Mark Klok, Adam Alis dan Kocijan, sementara di bek sayap kiri ada Edo, dan di kanan ada Rian Kurnia. Sementara untuk lini depan ada Tirone dan David Da Silva. Persib di laga ini memakai jersey hitam stabilo, sementara PSBS menggunakan jersey biru langit. Bermain di kandang lawan tak menjadi gentar untuk Persib Bandung. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung mengatur ritme permainan. Kolaborasi Mark Klok dan Adam Alis cukup efektif dalam mengalirkan bola ke antar lini. Namun, strategi PSBS Biak dalam bertahan sangat cukup rapat hingga menit 7. Di menit ke-8 Persib harus kehilangan pemain pentingnya, adalah Rahmat Irianto yang mengalami cedera serius karena salah tumpuan sehingga harus digantikan Henhen Herdiana. Menuju 10 menit awal, kedua tim bermain hati-hati, Persib masih kesulitan menembus lini tengah Biak. Akhirnya peluang perdana Persib lahir dari kaki Rian Kurnia, namun tendangannya masih lemah. Menuju 20 menit awal, Persib meningkatkan intensitas serangan, lagi dan lagi, peluang emas dari Rian Kurnia belum berbuah gol. Tendangan placingnya masih melambung di atas mistar gawang. PSBS Biak dalam masa ancaman menuju 30 menit awal. Di menit ke-22 tendangan geledek Adam Alis hampir berbuah gol, jika tidak mengenai tiang gawang. Usai cooling break, PSBS Biak langsung tancap gas. Beberapa peluang berhasil diciptakan melalui tendangan luar kotak penalti pemain Biak. Namun, masih bisa ditepis Teja Paku Alam. Begitupun dengan peluang sundulan Fabiano Beltram hampir menghujam gawang Teja, namun bola masih melambung. Menjelang akhir babak pertama pertandingan Persib masih kesulitan, dan justru PSBS Biak sepenuhnya menguasai permainan. Hingga menit akhir babak pertama tidak ada gol tercipta, skor pun masih 1-1. Jika hasil ini bertahan, maka Persib masih menghuni puncak klasmen, namun jarak makin tipis dengan Persebaya, dan jika sebaliknya menang, maka akan memperlebar jarak. Hasil pertandingan tercantum di Tumbanil kami. Berita lainnya. Sebelum laga, 4 pilar Persib absen lawan PSBS, Hoda tuntut pembuktian pemain lain. Sebanyak 4 pemain Persib Bandung absen saat dijamu PSBS dalam lanjutan Liga 1, Maung Bandung meminta pemain lain untuk membuktikan diri. Kevin Ray Mendoza dan Ciro Alves izin memperkuat Persib karena urusan keluarga. Sementara itu, Beckham Putra dan Gustavo Franca menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu, Persib harus memaksimalkan pemain yang ada untuk menjalani pertandingan sore tadi. Bojan Hoda meminta pemain Pangeran Biru lainnya, agar bisa tampil memanfaatkan kesempatan bermain. Pemain lain yang ada di sini harus bisa memaksimalkan peluang. Mereka yang jarang mendapat kesempatan dan bertanya-tanya kapan mereka bermain. Sekarang ada kesempatan untuk bermain, maka buktikanlah bahwa kalian jika lebih baik dari mereka, kata Bojan Hoda. Persib sudah mendatangkan 1 pemain asing baru di putaran kedua Liga 1, Gervane Castaneer yang didatangkan, diragukan sudah bisa bermain melawan PSBS. Hoda menegaskan mempunyai satu maksud untuk membawa Castaneer saat Persib bermain di Jayapura. Saya hanya membawa dia untuk bertemu dengan rekan setimnya, dan untuk menyatu dengan tim lebih cepat. Selain itu,
supaya dia lebih cepat memahami budaya dan kebiasaan di Indonesia, kata pelatih asal Kroasia itu. Sementara itu, bek Persib Bandung, Nick Kuipers mengungkap timnya tidak dalam kondisi tak cukup prima untuk menghadapi PSBS setelah sebelumnya menjalani laga kontra Bali United. Menurutnya, PSBS patut diwaspadai karena mempunyai materi pemain berpengalaman. Selain itu, PSBS juga akan tampil dengan dukungan penuh suporternya. Kami tahu mereka adalah tim berpengalaman sehingga kami harus bersiap untuk itu, kata Kuipers dalam pre-match press conference, Jumat 10 Januari 2025. Selain itu, kata Kuipers, Persib Bandung tidak dalam kondisi tak cukup prima untuk menghadapi PSBS. Setelah menjalani laga kontra Bali United pada 7 Januari 2025, timnya harus langsung bertolak ke Jayapura via Jakarta. Besok akan menjadi laga yang berat, melewati perjalanan yang panjang dan jaraknya pendek setelah laga melawan Bali, katanya. Senada dengan Kuipers, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak yakin, laga tidak akan berjalan mudah. Salah faktornya adalah dukungan supporter tuan rumah. Hodak melihat, sebagai tim yang promosi dari Liga 2, PSBS terus menunjukkan peningkatan performa. Hal itu juga menjadi kewaspadaannya menjelang pertandingan ini. Ketika bermain di kandangnya mereka akan menjadi lawan yang kuat. Mungkin di putaran pertama sedikit tidak beruntung, tapi setiap laga mereka semakin membaik, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan, timnya tidak akan tampil dengan kekuatan terbaik. Bagi kami ini akan sangat berat. Kami kehilangan beberapa pemain. Beberapa terkena hukuman dan ada beberapa yang cedera. Tapi pemain lain akan mendapat kesempatan dan mereka harus memanfaatkan ini, ucapnya. Pemain Bali United Yabes Roni laporkan serangan rasisme ke API usai laga lawan Persib Bandung. Pemain Bali United, Yabes Roni, mendapat serangan bernada rasis setelah timnya menghadapi Persib Bandung pada Selasa lalu. Yabes Roni memutuskan melaporkan tindakan itu ke Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Rasisme terjadi setelah pertandingan melawan Persib Bandung, kata Yabes Roni. Pemain bernomor punggung 11 itu menjelaskan bahwa komentar bernada rasis ditujukan kepadanya melalui akun Instagram resmi Bali United dan pesan langsung di akun Instagram pribadinya. Bek kiri andalan Serdadu Tridatu ini berharap agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sehingga praktik serupa tidak terulang. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Yabes menyuarakan penolakannya terhadap rasisme dengan tegas, menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk rasisme. API merupakan wadah yang memperjuangkan serta melindungi hak-hak pesepak bola profesional. API mempublikasikan ancaman hukuman bagi pelaku rasisme dan perundungan melalui akun resmi mereka. API Official.